Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada hari tanggal 10 April, hari Jumat, yaitu hari Jumat Agung, di mana kita pada hari ini merayakan hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Alangkah baiknya pada hari ini kita membaca firman Tuhan dan coba mempelajari dari firman Tuhan apa arti dan apa yang ingin diajarkan melalui firman Tuhan ini. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 49. Lukas 23 44 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jadi ini adalah cerita atau firman Tuhan mengenai kematian Yesus di kayu salib. Ada beberapa hal yang menurut saya patut kita cermati dan kita pelajari agar kita dapat mengerti lebih lanjut. Yang pertama, ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Yang penting di sini adalah kalimat kedua, dan tabir bait suci terbelah dua. Apa maksudnya itu? Jadi di uh, tempat beribadahnya orang Israel atau bait suci, itu ada beberapa sekat. Jadi tidak semua orang dapat masuk ke dalam tempat yang disebut adalah tempat suci, tempat paling suci. Hanya imam-imam dan orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam tempat paling suci. Dan itu ditutup dengan tabir. Nah, poin yang penting dari sini adalah tabir bait suci terbelah dua. Artinya, dari tempat paling suci dalam bait Allah itu tidak ada penghalang lagi antara manusia biasa seperti saya, Bapak, Ibu, dengan Tuhan. Artinya semua orang sekarang mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita tidak perlu seseorang untuk mewakili kita untuk berbicara dengan Tuhan. Kalau dulu kita lihat di Perjanjian Lama, hanya imam-imam yang bisa masuk ke dalam tempat paling suci. Hanya imam-imam yang bisa mendapat urapan Roh Kudus. Tapi dengan matinya Yesus di kayu salib dan terbelah duanya tabir bait suci, mengindikasikan bahwa tidak ada lagi sekat-sekat antara manusia dengan Tuhan. Jadi apabila sekarang kita berkata bahwa Tuhan itu jauh dariku, bahwa Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan tidak ada dalam hidupku,
Itu tidak mungkin lagi. Karena kenapa? Seperti tadi kita bicarakan bahwa bait suci sudah tidak ada lagi. Jadi hubungan kita antara manusia dengan Tuhan itu ada. Hanya apakah kita pernah berbicara langsung dengan Tuhan, berkata bahwa Tuhan, ini aku. Turunkan Roh Kudus-Mu untukku, berbicara padaku. Karena kalau kita tidak pernah berbicara seperti itu, pastilah Tuhan itu jauh. Tuhan berkata, ketuklah dan pintu akan dibukakan. Apa kita pernah mengetuk pintu itu? Apakah kita meminta kepada Tuhan? Tuhan berbicara kepadaku. Yang kedua, ayat ke-48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ini penting kita pelajari, karena apa yang diindikasikan di ayat ini, bahwa orang-orang datang itu melihat tontonan ini, orang-orang disalib, Yesus disalib, karena mereka merasa bahwa mereka itu benar, bahwa mereka menyalibkan Yesus adalah hal yang benar. Tetapi kita lihat di ayat sebelumnya, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau kita lihat ayat 47 dan 48, kita bisa ambil kesimpulan bahwa bukan hanya kepala pasukan yang mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Saya yakin bahwa seluruh orang banyak itu dalam hati mereka pun mengatakan bahwa Yesus ini adalah orang benar dan kita telah melakukan suatu kesalahan. Oleh karena itu, di ayat 48 tertulis, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Artinya apa? Bahwa mereka itu sudah merasa kecewa atau merasa bersalah sehingga mereka memukul-mukul diri. Merasa, kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita biarkan Yesus disalibkan? Kenapa orang yang benar ini kita salibkan dan mati di kayu salib? Nah, ini adalah hal penting karena jangan sampai kita karena ketidaktahuan kita atau ketidakmauan kita tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, pada akhirnya nanti kita akan merasa bersalah, kita akan menyesal bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan. Sesungguhnya Yesus itulah yang patut kita hormati, bukan siapa-siapa lagi. Jangan sampai kita pada akhirnya kita kecewa atau kita menyesal. Zaman sekarang, apalagi sekarang di mana banyak sekali masalah dikarenakan oleh corona COVID-19 ini, orang-orang merasa Tuhan sudah meninggalkan dia. Tadi kita bicarakan bahwa sudah tidak ada sekat lagi antara Tuhan dengan manusia. Ambil kesempatan ini. Tidak ada sekat lagi antara kita dengan Tuhan. Ajak Tuhan berbicara. Katakan, Tuhan, ini aku. Ini aku, Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai nanti pada saatnya kita akan menyesal. Kita akan memukul-mukul diri dalam tanda kutip. Karena pada saat itu terjadi, sudah terlambat. Ini waktu yang diberikan Tuhan, dengan alasan apapun juga, ini waktu yang diberikan Tuhan untuk kita. Jangan kita sia-siakan. Ambil kesempatan ini, proklamasikan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Terima dia dalam hidup kita. Katakan bahwa, ya, kau adalah juru selamatku. Aku menerimamu. Saya kira itu saja untuk hari ini.
Tuhan Yesus berkati. Tetap setia pada iman kita.